Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Kembali kita semuanya bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita berada pada latihan soal dan pembahasan soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester 2 pada kelas 5 tema 7. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan loncengnya bagi kalian yang belum, dan juga bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau grup-grup belajar lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Baik anak-anak semuanya, kita mulai pembahasannya dari soal nomor 21. Karena untuk soal nomor 1 hingga nomor 20 telah kita bahas pada video sebelumnya. Oleh karena itu, apabila kalian semuanya ingin tahu dari soal nomor 1 sampai nomor 20 pembahasannya, kalian bisa lihat videonya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Baik, kita mulai. Saya tata dulu buat catatannya. Oke. Soal nomor 1. Soal nomor 21 maksudnya. Salah satu sikap yang harus dikembangkan dalam keragaman di negara kita adalah toleransi. Yang dimaksud dengan toleransi adalah toleransi itu artinya saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, itu karena di negara kita itu banyak sekali keragaman, baik dari keragaman agama, keragaman budaya, keragaman adat istiadat. Kita harus saling toleransi, yakni saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Berikutnya soal nomor 22. Salah satu sikap yang harus dikembangkan dalam menghadapi keragaman di sekolah adalah anak-anak semuanya, ketika kita menghadapi keragaman yang ada di sekolah, kita harus saling tenggang rasa, yakni saling menghormati dan menghargai perbedaan di sekolah. Nah, itu. Berikutnya soal nomor 23. Penyusunan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksmana Tadasi Maida. Kata dasar penyusunan adalah, anak-anak semuanya, kata penyusunan itu merupakan kalimat atau kata dengan kata dasar susun. Karena mendapatkan imbuhan awalan pe dan akhiran an, maka menjadi penyusunan. Jadi kata dasar dari penyusunan adalah susun. Berikutnya soal nomor 24 anak-anak semuanya. Kita scroll dulu. Tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, kira-kira apa anak-anak? Iya, siapa? Jadi, siapa tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Nah, berikutnya soal nomor 25 anak-anak. Contoh benda gas adalah, anak-anak semuanya, ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Tentunya contoh benda gas ini antara lain yaitu udara anak-anak, asap. Nah, itu merupakan contoh benda gas. Berikutnya
Soal nomor 26. Salah satu sumber energi adalah, iya, saya tulis di sini adalah matahari. Kenapa kok matahari merupakan sumber energi? Karena matahari itu memberikan cahaya kepada bumi ini sehingga bisa memberikan energi. Salah satu contoh energi yang berasal dari matahari adalah sel tenaga surya, yaitu sebuah panel yang memanfaatkan panas matahari menjadi sumber energi listrik. Selain itu, cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi sumber energi salah satunya adalah matahari. Kemudian nomor 27 anak-anak. Peristiwa 10 November 1945 terjadi di kota, ya, di kota Surabaya, anak-anak. Kita tahu ini merupakan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari serangan negara asing yang waktu itu berusaha untuk merebut kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh pahlawan-pahlawan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya soal nomor 28, anak-anak. Semboyan bangsa Indonesia adalah, ya, ini semboyan bangsa Indonesia ini berada pada burung Garuda, yang berada di kaki burung Garuda yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ini merupakan simbol negara atau semboyan bangsa Indonesia. Kemudian nomor 29, salah satu lagu wajib nasional Indonesia, ya, ini lagu wajib nasional Indonesia itu banyak sekali. Salah satunya adalah Indonesia Raya. Kemudian ada Halo Halo Bandung. Kemudian soal nomor 30. Sebutkan salah satu seni tulis, ya. Salah satu seni tulis ini contohnya adalah kaligrafi, yang mana kaligrafi ini merupakan seni menulis huruf Arab dengan berbagai macam hot yang digunakan untuk memperindah tulisan Arab. Nah, itu. Berikutnya anak-anak semuanya, soal nomor 31. Kapan Sumpah Pemuda diikrarkan? Anak-anak semuanya, Sumpah Pemuda itu dilakukan atau diikrarkan pada tanggal dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian soal nomor 32. Sebutkan sifat-sifat benda padat. Anak-anak semuanya, sekarang kita akan mencoba menyebutkan tentang sifat-sifat benda padat. Adapun sifat-sifat benda padat antara lain bentuk dan besarnya tetap. Nah, bentuk dan besarnya tetap. Kemudian yang kedua, menempati ruangan. Selanjutnya sifat benda padat itu juga adalah dapat disentuh dan dipegang. Iya, tidak seperti benda gas. Jadi benda padat ini dapat disentuh dan dipegang. Berikutnya, sifat benda padat antara lain memiliki volume tetap. Nah, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 33. Buatlah satu kalimat tanya dengan kata siapa. Lah, siapa ini berarti mencari subjek. Oleh karena itu, mari kita lengkapi predikat dan objeknya. Mari kita lengkapi, misalkan siapa yang membaca. Lah, membaca ini predikat. Objeknya adalah
buku. Kita kasih keterangan waktu, misalkan siapa yang membaca buku di pagi hari. Nah, di rumah. Nah, ini contoh atau kalimat yang menggunakan kata tanya siapa. Berikutnya soal nomor 34 anak-anak. Sebutkan 3 tokoh pergerakan Indonesia. Lah, pergerakan Indonesia ini merupakan bangkitnya pahlawan-pahlawan nasional untuk memerangi dari penjajahan bangsa asing. Tidak hanya melalui fisik, tapi juga melalui sosial, politik, dan budaya. Seperti itu. Adapun tokoh pergerakan Indonesia salah satunya adalah di sini ibu kita Kartini, berarti Raden Ajeng Kartini. Misalkan ada Dewi Sartika, kemudian ada Ahmad Wahid Hasyim, ada Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini salah satu atau contoh dari tokoh pergerakan Indonesia. Berikutnya soal nomor 35. Sebutkan 3 jenis pola lantai. Anak-anak semuanya, pola lantai ini digunakan untuk tata menata ketika melakukan tarian. Nah, adapun pola lantai itu antara lain ada pola horizontal, ada pola vertikal, dan ada pola campuran. Maksudnya ada pola diagonal, ya. Diagonal itu agak menyamping dari samping kanan ke samping kiri. Ini 3 jenis pola lantai. Yang pertama pola horizontal, 2 pola vertikal, kemudian yang ketiga pola diagonal. Demikian tadi anak-anak semuanya pembahasan soal dari soal nomor 21 hingga soal nomor 35, yakni pada mata pelajaran pada mata ujian penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas atau ujian akhir semester 2 kelas 5 tema 7 bagian kedua. Oleh karena itu kami sampaikan untuk kalian semuanya, apabila ingin melihat video yang lainnya, kalian bisa melihatnya pada link yang terdapat di deskripsi video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan loncengnya bagi yang belum subscribe ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.